kita sekarang ke kantor dinas pendidikan untuk mencari untuk ketemu kepala dinas pendidikan dari solusi bagaimana cara penanganan Neng Lulu gitu ya. Ayo mah, dia kantor dinas pendidikan mayu. Ya. Saya. Assalamualaikum, Pak Kadis. Nah ini saya nganter Neng Lulu yang kemarin saya temukan di Desa Sukamaju itu. Yang telepon itu ya? Iya, yang telepon kata Pak Kadis sudah coba kita carikan solusinya bawa ke kantor. Nah, ini orangnya Pak Kadis. Ya. Yuk, di mana? Sini. Oke, siap. Ini Neng Lulu. Nah ini neneknya karena Neng Lulu. Yang yatim? Ya yatim. Piatu. Yatim apa piatu? Piatu ibunya yang udah meninggal. Jadi bapaknya masih ada. Dan Neng ini, Neng Lulu ini yang lulus sekolah SD kelas 6 lulus dan punya ijazah, tapi belum bisa baca tulis. Sebelumnya ada 2 orang. 2 orang ya. Temennya ada 1 laki-laki, namanya siapa tadi? Patah. Ikut nggak? Nggak ikut. Jadi aja. Jadi nanti. Kalau patah sama orang situ. Ya, sama. Teman main ya, teman satu kelas. Teman satu kelas. Kenal ya, deket ya. Masih wargi. Oh masih wargi. Terus sekarang pengennya gimana? Neng masih pengen sekolah kan? Mau? Mau sekolah? Iya harus sekolah karena penting. Apalagi dekat teman usia seperti ini kan harus banyak teman. Terus bagusnya gimana? Ya itu kami mau minta saran ke Pak Kadis karena kan ini udah kelas 6 terus udah dapat ijazah mau nerusin ke SMP bisa aja. Misalnya saya kan kalau di SMP kan gratis ya. SMP gratis, bisa saja gratis. Yang negeri gratis biasa saja. Misalnya ongkos nanti saya bantu karena ketidakmampuan neneknya untuk baju untuk segala macam. Tapi kan kalau sekolah SMP nggak bisa baca kan bingung juga saya, jadi saya mohon solusi gitu loh ke Pak Kadis. Solusinya seperti apa gitu. Ya pertama nanti kita akan hubungi kepala SMP Sukatani 3 kan biar dekat nggak berongkos. Ya. Kalau di desa itu SMP-nya ada di situ kan dekat. Ya. Dekat nggak ke SMP? Dekat bisa jalan. Ya. Mau jalan? Ya biar sehat kakinya nanti sekolahnya. Ya, saya tanya nanti saya hubungi dia. Terus sekarang itu kan sekolah wajib menerima Pak. Jadi ada program pendidikan inklusi. Namanya pendidikan inklusi. Jadi itu kudu ke LSB, SLB. Jadi sekarang pendidikan umum itu boleh menerima siswa-siswa berkebutuhan khusus. Ini teh Neng bisa jadi berkebutuhan khusus karena bisa jadi kemampuan akademiknya, IQ-nya atau mentalnya gitu ya. Kan hari bersih-bersih rajin. Nyuci piring langsung nyuci piring. Nyapu. Ameng sarung sanes sosok. Ameng sarung sanes sosok tara. Ameng di bumi gitu, gaduh rancangan teh. Punya teman. Biasanya harus bahasa Indonesia teh. Sunda. Bahasa Sunda ya. Iya. Tapi rajin, Mak. Terus sekolah, masuk sekolah wae. Sekolah SD. acan pre-pre yang mantu. Itu acan pre, sekolah terus. Ya, Artinya kan dia rajin, Pak. Masa kalau ijazah kan dia mempunyai sekolah wae. hal lain kemungkinan memang banyak faktor anak-anak itu yang ada yang disleksia, nggak mampu, nggak bisa baca, tapi dia pintar dalam bidang yang lain ada. Atau kemampuan untuk bacanya rendah, tapi dia mempunyai keunggulan bidang lain. Kayak ini kan sebetulnya rajin kalau saya lihat tanya. Biasanya anak-anak yang susah baca itu ada juga yang jarang sekolah, susah. Kalau ini rajin katanya kan, ya ini sekolah. Terus masih mau bantu ibunya, emaknya. Nanti ada keunggulan yang lain. Gitu. Makanya nanti karena ada program pendidikan inklusi di sekolah, nanti sekolah SMP-nya akan saya hubungi. Coba hubungi San Indonesia. Ya, Mbak.
kena memang ke sekolah ya, seneng dulu enggak naik kayak Iya, sekolah bisa, aja, bisa. sama kayak ti objek. Terus. Yang penting sih neng sekolah deh, karunya ke masa depannya. Budak teh, karunya gelis, budak teh. Ya, ini kan badannya bagus. Suka poli nggak poli? Olahraga resep nan olahraga. Tara olahraga. Dulu lompatan suka. Ayo. Ada gitu mah cerita-cerita sareng itu. Nanti karena Pak di SMP itu juga banyak yang saya kalau ini ada sekitar 4-5 orang yang belum bisa baca. Belum bisa baca. Termasuk di beberapa sekolah di kota juga ada. Nah, Tapi lulus SD nanti. lulus karena mungkin pertimbangan lain ya. Ada pertimbangan lain. Pertimbangan sebenarnya kompetensi dasar itu calistung itu harusnya sampai kelas 3 harus calistung. Jadi kalau SD kelas 3 itu kemampuan dasarnya harus bisa membaca, menulis, menghitung. Nah, berarti nanti saya akan titipin di SMPN Sukamaju 1. Ya. Ya, didinya sekolah ada Iya, sekolah dekat. Iya. Nanti khusus ada pelajaran membaca menulis dulu. Baca menulis berhitung. Jadi ini selama sekolah nanti sama teman-teman yang lain masih ada ini. Di sekolah itu ada. Pasti ya. Pasti ada. Yang belum lancar baca ada. Nanti kita akan bikin kelas khusus dia harus bisa baca tulis dulu. Nanti baru ini kalau 1 jam 2 jam belajar nanti gabung. Nanti pelajaran olahraga karena belajar olahraga kan baca tulis biasanya. Itu ikut olahraga. Pelajaran prakarya ikut prakarya gitu. Jadi memerlukan penanganan khusus, Pak. Benar. Jadi ditangani secara khusus, baca tulis dulu. Ya, biar baca bisa bacanya ya. Ngitung sampai 10 bisa. So, ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Tas 10 seberapa? 11. Pol bikin gak 10 gitu nggak ya Pak? 11, 12, Itu lagi pol bikin 13. gak 10. Katanya gitu. Teleponnya lah. Iya. Sekolah nyarinya patah aja kan patah. Patah. Coba pang teleponkan Pak Erpin. Pak Erpin sama Bu Nani tadi kan lagi pada senam di sini. Ya. Bu Nani masih ada nggak? Kepala SMP 4 Sukatani. Siapa? Kan tadi ada senam para kepala sekolah pada senam. Coba ada nggak? Bu Nani masih ada nggak? Bu Nani sama Pak Arpan. Harapan. Ya apa? Kita ini Pak berterima kasih lah karena kan ini Bapak menemukan ini. Saya nggak bisa menemukan malah. Ya. Bapak bisa menemukan ini. Seharusnya ini itu udah selesai sama kepala sekolahnya, sama gurunya, sama RT, sama RW-nya harusnya. RT, RW, kepala desa, kepala sekolah SD-nya harusnya bertanggung jawab bahwa anak ini harusnya masuk sekolah. Gitu. Nanti saya tanya. Iya. Paling itu pasal nih Pak. Oh, sana Bu Dani sana. Ya Pak Kabin sini Pak Kabin sini. Nah, Pak Kabin. Ini tugas Pak Kabin sebenarnya menemukan anak yang tidak sekolah. Ini ada anak lulusan SD nggak sekolah. Tugas saya sih Pak, tugas saya. Tapi kan saya punya Kabin. Punya Pak Kabin itu menemukan anak SD kenapa ada lulus SD nggak sekolah meneruskan. Bahkan ada anak yang ini masih belum bisa baca Pak, anak SD Pak. Ini katanya ada 2 orang di situ ini tetangganya. Tamat SD. Tamat SD, tidak bisa tapi baca, tidak bisa nulis. terus Ngitungin sekolah. bikin ke 10. Ini kan problem. Bablah. Ini ketemu sama ini. Ya Sama saya ketemu, saya bawa langsung ke Oke. dinas pendidikan yang berwenang kan. kemarin nelpon ke saya. Oh. Saya kan nggak tahu seperti apa gitu ya Iya. menyelesaikannya. Tapi ini kan tinggalnya di Sukamaju, desa Sukamaju. Ya, berarti ibu-ibu kepala sekolahnya kan SMPN Sukamaju, SMPN Sukatani 3 yang paling dekat kan. Mm-mm. Ya, mohon Ibu. Ibu masih bisa menerima sekolah ini, masih ada kesamaan ini yang bisa dimasukin 2 Iya. orang, Bisa Pak. ya. Iya. Ada kursinya. Ada, masih bisa. Ayo 2 Bisa, jam. ya? Biasa. Nah, tapi ini problemnya nggak bisa baca, Bu. Jadi ini Pak, banyak yang nggak bisa baca. Saya kan ada laporan, misalnya di SMP 4 ada berapa tim? Ada 10 orang ya. SMP Ada 10 4? orang. 10 orang. 10 Nggak orang. bisa baca. Bisa baca. Lulus SD. Lulus.
kemudian ini kan yang kemarin rame disebut-sebut dampak daripada COVID itu. Kan mereka itu kemarin sebenarnya waktu berarti ini 3 tahun ke belakang itu kelas 3-4an ya, 3. Nah itu waktu-waktunya mereka harus menguasai belajar baca tulis gitu. Di pas itu Kena COVID 3 tahun kan, gitu 3 tahun. Jadi banyak mungkin generasi seangkatan ini yang terhambat, yang serupa ya, yang terlambat calistungnya Pak, gitu. Sehingga ini memerlukan penanganan serius Pak. Ya Bu Nani ya, nanti ini ada kelas khusus saja. Nanti kalau di situ ada nggak anak yang tidak baca lagi selain ini nanti? Sebenarnya ini kalau ya sesuai laporan dari Bapak Ibu guru 789 itu pasti selalu ada Pak. 1-2 orang itu yang nggak bisa baca masih ada. Masih ada ya. Insya Allah dengan seperti ini nanti saya kelompokkan begitu, nanti diagendakan sistem atau proses pembelajarannya seperti apa, sehingga yang kami berharap mudah-mudahan dengan dikondisikan seperti ini ada perubahan dan ada peningkatan khususnya untuk peserta didiknya. Ini jangan disatukan nanti pas pelajaran ini karena nggak bisa baca tulis kan? Ya. Kalau masuk sama teman-teman belajar IPA nanti ketinggalan. Maka 1 jam 2 jam belajar baca tulis aja dulu setiap hari sampai baca sampai bisa. Kayak kelas tambahan lah kayak. Nanti baru masuk ke kelas itu. Kalau udah 1 jam 2 jam udah belajar bersama nih 10 orang 5 orang yang masih belum bisa baca, nanti masuk ke itu Pak. Masuk ke kelasnya. Olahraga bareng lagi. Iya. Rasep neng kene. Neng ke sekolah nengnya. Kuliah deui. Lolo, ini kan ini bapak nih harusnya. Kenapa ini anak ke sekolah? Pernah daftar ya? Kalau yang ini memang nggak daftar. Oh, ini nggak daftar. Karena merasa minder dia nggak bisa baca. Dan waktu ditanya itu kan mau ke pesantren. Pesantren. Ya, pesantrenan. Ya, kalau Itu yang saya sering sampaikan. Kalau anak ngomong mau ke pesantren kejar. Karena belum tentu dia masuk pesantren. Karena untuk mengalihkan aja. Saya udah beberapa kali nih nyampaikan hal seperti ini. Kalau ada anak laporan mau ke pesantren kejar ke salah satu mana, ada sekolah formalnya atau tidak. Kalau tidak ada sekolah formalnya masuk paket B. Ini juga bisa masuk paket B. Bisa paket B. Tapi relatif tidak terstrukturkannya nanti karena intensitas pertemuan anaknya. Kalau di sekolah formal kan anaknya itu tiap hari berangkat, itu kan udah pendidikan. Pakai seragam kan itu udah pendidikan itu. Bawa bekal kan itu udah pendidik membentukkan karakter. Itu karena ini kan nggak kerja, kalau waktunya banyak, jadi lebih baik ke sekolah formal. Ya Pak Ervin ya. Bisa Bu ya? Bisa. Nanti ada satu lagi sama Fatah. teman Ya, Pak Arpan. Pak Arpan tolong sama Pak siapa? Oh, Pak Fatah. Itu Pak Arpan. itu siapa? Terang tuh sana itu. Kenal tuh? Kenal. Sarang itu sama Saha. Pak Supri. jadi pasaha Jadi Pak Saha. Kepala sekolah. Oke. Cium tangannya lah, cium tangan. Sama Pak Supri. Salam. Pak Supri. Ibu. Saya diterima oleh Ibu. Alhamdulillah neng ya. Ya kamari pagi jeung Om Jen di ditu hoyong sakola, Om Jen dicanak hadiah ka Pak Kadis, Bu Pak Kadis terus dilihatkeun ka Ibu Kepala Sekolah. Kan gitunya, kemudian ke kantun iraha mulaina sakola neng. Wios ke Senin juga bisa ya. Biasa. Senin bisa ya. Nanti Bisa. Senin tolong Pak Arpan sama Pak Supri persyaratannya bawa ke itu ke SMP Sukatani. Karena ini saya SMP kan masih termasuk di daerah kampung ya. Oh iya masih di dinya. upami ijazah kan terus dipastikan Pak. Atasnya. Mohon. Wah, Sangkutan administrasi serang barangkali terus lengse. atau sering Dampingi ku Bapak jajal ke sekolahnya. Kim dinten Senin. Nen. Bapak cakat tuh bener? Enggak. Tapi dia Lebih. minta Bapak Oh, Bapak ikan. itu akan napi badai saha, badai bunani akan apa sa? Panata. Panata tapi nolak terakan Pak Supri. Pak Supri lagi bina. Mungkin kurang kali ya Pak Neng lulus sareng patah tanda Kak Bunani. Dari SD diangkat. Nah ya dari SD dah antar ya. Mohon siap. Ya
jadi saya juga mohon maaf ini karena ya dulu yang seharusnya langsung masuk ke SMP harusnya kemarin minta sekolah. Jangan bilang mau pesantren. Jadi nanti Pak Guru jadi Pak Guru dikiranya kamu masuk mau pesantren. Kan di sana juga ada tempat pesantren Pak Haji Opa itu. Ya, eta. Di dinya yang punya. Ya, caket lah. Tapi itu pesantren. Itu yang biasa-biasa gitu. Pengajiannya pengajian biasa. Iya. Santri kalong. Ya, gitu. Tapi nggak belajar santri eta nggak Mos? Belajar. Hah? Can macam mama. Cari buka tak. Sekolahnya mulus ada tas buku tulis udah belajar acan. tas 2 bawa sini sekarang. Nah, yuk tas disiapkan ku Pak Kadis. Baju seragam isukan belinya. Isan. Duaan dijeng sajeng si Bata. Pakai ongkos sapopoe. Ya, salila sakola nepikeun ka 3 tahun, nyuhunkeun ka Om Jen. Ya, di pasien poe tapi teu meunang jajan. Keur ongkos sungkul. Bere ongkosna sapoe 5.000, 3.000 jajankeun, 2.000 tabungkeun. Ya. Awas ya.